Saya Handaru, kerja di perusahaan pertambangan di Indonesia. Kesehatan tuh kayaknya infrastruktur yang paling penting ya, gitu kan. Kalau resource-nya sudah ada dari sisi ruangan, duit sudah ada, udah mau mikir lagi. Langsung gesek aja. Jualan Home Gym keliling. Jualan Home Gym keliling. Aduh. Udah seharian nih muter-muter kok nggak dapet ya. Wah, kayaknya ibu itu punya lapak. Home Gym keliling. Misi Bu. Home Gym keliling. Mas, lihat dong, usaha saya aja tutup. Astagfirullah, ya semoga bisa bangkit lagi Bu ya. Iya, makasih ya. Ya Bu. Home Gym keliling. Misi Pak, Home Gym keliling Pak. Maaf, Home Gym Pak. Maaf, saya nggak butuh. Makasih ya Pak. Ya, mari Pak. Susah banget ya jadi sales. Dagang keliling lagi. Kenapa aku jadi kayak gini? Ya Allah, berikanlah aku petunjuk ya Allah. Bukakanlah rezekimu. Wah, Bapak ini olahraga. Misi Pak, Home Gym keliling Pak, Home Gym. Wah, kayaknya Bapak butuh Home Gym Pak. Boleh juga ya? Boleh Pak ya? Iya. Kalau gitu Ini kita lah. bisa pasang di rumah? Bisa Pak. Oh, boleh. Sekarang saya pasang ya Pak ya? Wah, silakan. Pak, di mana Pak rumahnya Pak? Ya ini, rumah saya nih. Oke, Baru boleh Pak. selesai lari pagi tadi. Oke. Iya. Boleh Pak, mari Pak. Ya, Kalau gitu Pak. silakan. A few moments later. Misi Pak. Iya. Home Gym-nya sudah terpasang Pak. Oh, udah. Udah, silakan lihat. Iya. Iya Pak. Siap. Wih, mantep banget Mas. Ya, alhamdulillah Pak, kita selalu menjaga jasa kami, pelayanan kami untuk secepat mungkin Pak. Iya. Oke. Terima kasih banyak ya Pak. Wah, terima kasih banyak Mas Pak. Jono nih. Ya, makasih Pak. Doain saya bisa jadi Arnold ya. Amin. Iya. 4 to 6 weeks later. Mantap guys, sekarang akhirnya kita bisa ketemu lagi dengan Pak Handaru. Terima kasih Pak Handaru nih, udah sebulan nih Pak ya. Iya. Setelah pemasangan yang wah itu Pak Handaru, terima kasih banyak Pak. Akhirnya mantap. mempercayakan Gym Fitnessindo untuk memasang Maxlux X8 Tenor. Nah guys, sebelum gue ngobrol banyak nih sama Pak Handaru, bolehlah gue izin dulu ke Pak Handaru. Pak Handaru, kenalkan diri Pak Handaru ke teman-teman audiens di rumah. Iya. Saya Handaru, kerja di perusahaan pertambangan di Indonesia. Ya, kebetulan karena kesibukan dulu sempat nggak ngontrol makanan, nggak sempat olahraga sehingga berat badan saya sekarang udah over. Jadi alhamdulillah kemarin ketemu Mas Jono ya di tengah jalan. Kita masang apa? Peralatan gym ya. Nah, Iya. oke. Jadi bisa ngebantu journey weight loss saya lah. Wih, siap. Ya. Oke. Nah, Pak Handaru, tadi kan Pak Handaru udah sedikit menyinggung tuh Pak Handaru ya. Kalau Pak Handaru tuh sekarang lagi di journey untuk menurunkan berat badan. Ya. Nah, tapi Pak Handaru, sebelum Pak Handaru berinvestasi nih Ya. ke Home Gym X8 Tenor, pasti kan ada pertimbangan dong Pak, ya kan? Ya. Ibaratnya ada sesuatu yang ibaratnya Pak Handaru tuh timbang-timbang matang nih, gue investasinya tepat nggak ya? Ya. Karena banyak juga tuh Pak Handaru, teman-teman kita di luar sana yang pengen investasi home gym tuh mikirnya tuh gue ngeluarin duit banyak, nanti kepake nggak ya? Nanti nganggur. Nah, kalau journey-nya Pak Handaru tuh ketika momennya, oke, gue mau investasi. Nah, itu gimana tuh Pak Handaru? Jadi ceritanya mungkin mundur ya waktu saya masih imut ya. Jadi berat badan saya tuh nggak pernah stabil, naik turun. Oke. Lebih cenderung ke arah overweight lah gitu ya. Overweight, obesitas. Nah kemudian sempat tahun 2010 waktu itu udah lumayan, menurut saya pada waktu itu sudah cukup parah ya, naik ke 90 kilo. Nah terus belum punya pasangan juga kan. Waduh. Jadi susah kan nyarinya kan. Ya udah akhirnya dan itu juga menghambat saya nyari kerja. Kadang-kadang saya suka jadi ditolak tuh ketika proses kesehatan. Jadi begitu saya overweight, parameter kesehatan nggak bagus, saya langsung di-cut lah gitu kan. Oke. Waktu itu YouTube udah mulai banyak konten. Iya.
Jadi saya belajar gimana caranya ngurusin berat badan, otodidak ya. Otodidak tuh ya. Otodidak. Sampai akhirnya kontennya itu saya nemuin materi tentang weightlifting. Weightlifting, Ya, oke. weightlifting. Nah, seru juga nih kayaknya itu saya ikutin gitu kan. Pikiran saya mungkin ada secercah harapan. Sudah harapan ya, Pak ya. Gitu kan. Ya udah saya terusin tuh dan alhamdulillah 2 tahun saya komit. Udah tahun Komit turun lumayan dahsyat ya sampai ke di bawah 70 lah gitu ya. Dari 90 ke bawah 70. Iya. Dalam waktu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kayaknya mungkin salah satunya yang 2 faktor utama itu tadi satu saya ngontrol makan. Terus yang kedua itu saya ngerasa mungkin weightlifting ya. Weightlifting justru. Karena kardio saya setelah weightlifting saya nggak terlalu banyak. Mungkin cuma nutup aja mungkin sekitar 15-20 menit habis weightlifting dan habis itu programnya udah full weightlifting. Weightlifting, Dan itu saya bisa ngeliat progresnya mingguan ya. Jadi mingguan itu setengah kilo, kadang-kadang sekilo, setengah kilo. Jadi makin semangat kan, ya, ada hasilnya. Temulah istri saya. Barulah itu istri saya. Dan dapat pekerjaan. Nah kemudian begitu nikah, punya anak, join ke company yang saya sekarang ini, terus pindah ke divisi yang kayaknya tuh workload-nya padat gitu ya, workload-nya padat. Udah tuh nggak pernah nge-gym lagi tuh Mas Uno sampai tahun 2021 nggak pernah nge-gym. Udah nggak pernah olahraga. Gimana tuh, Pak? Iya, kemarin alhamdulillah saya naik 125 kilo. Alhamdulillah. 125 kilo aja gitu kan. Cuma saya pernah kemarin sempat pas COVID, saya kena COVID, terus saya masuk rumah sakit diperiksa, kata dokternya pre-diabetes. Waduh. Ya kan? Dan itu gimana tuh? Jadi momen Bapak tuh akhirnya? Sama fatty liver. Sama fatty liver? Fatty liver. Jadi katanya fatty hatinya liver. tuh ditutupin lemak gitu kan. Terus, Waduh. udah mulai. Saya waktu COVID ikut gym sama istri. Terus kemudian saya dipindah ke anak perusahaan, lokasinya di Bandung. Di Bandung. Udah tuh stop tuh. Di sana cuman tinggal di mes sama teman-teman, akhirnya makan di luar segala macam ya gitulah. Ngatur lah ya jadinya. Ya udah akhirnya saya maksain diri, saya cari gym, saya mikir mungkin gymnya deketin ke rumah. Biar kalau weekend nggak ada alasan tuh buat alasan. Saya cari yang paling dekat di area Bekasi, ketemulah gym itu, tapi tetap aja dari sini perjalanan mungkin sekali jalan setengah jam. Tapi ya saya paksain waktu itu, dan saya kebetulan bukan orang yang enjoy olahraga di outdoor. Saya tuh nggak tahu, kayak nggak nyaman aja itu kalau udah kena panas terus kena keringat gitu. Saya kayak nggak nyaman. Jadi malas aja gitu bawaannya ya. Ke gym lah gitu. Dan mulai lagi tuh, meskipun kondisinya ya terakhir nge-gym kan 10 tahun yang lalu. Jadi mulai dari awal lagi ya Mas. Tapi yang pasti saya ada progres. Jadi saya nggak progres dari Desember sampai awal Maret itu saya udah di level 110-an ya kalau nggak salah ya. Dari 125. Dari 125 tadi. Ya. Dalam waktu berapa lama, Pak? Dari Desember sampai awal Maret. 3 bulan? 3 bulan. Wih, cepet juga progresnya. Cepet. Nah, permasalahannya kemudian saya dipindah. Dipindah sama kantor, balik ke kantor pusat. Di situ jadi balik lagi lah problem klasiknya, nggak bisa lagi nge-gym. Habitnya baik lagi ya. Iya. Nah saya mulai awal-awal ya udah kardio, biar nggak di rumah, biar nggak keluar, di rumah aja. Awalnya saya pakai olahraga di YouTube. Ya kalau kardio oke lah, masih dapat lah, bisa tuh di YouTube gitu kan. Sampai akhirnya saya nabung. Yang pertama saya beli kardio dulu, baru kardio. Oke. Saya cari sepeda. Nah itu udah lumayan tuh, udah mulai sepedaan gitu kan. Dan main sepeda. Tapi tetap pokoknya kalau nggak weightlifting tuh kayaknya nggak berasa gitu. Nggak berasa. Atau gitu. mungkin karena tadi Pak Andarus sempat latihan dulu kan angkat beban, dan ternyata angkat beban itu berdampak banget tuh di badan Pak Andarus. Mungkin itu juga bisa jadi kayak keinget gitu kan. Iya. Saya tetap pengen maksa punya punya alat weightlifting lah di rumah gitu kan. Ketemulah IG-nya Gym Fitness Indo. Entah gimana pokoknya perjalanan cari ketemu lah gitu. Wah keren juga ya kalau punya alat gym di rumah gitu kan. Cuman ya nggak bisa dipungkirin, memang investasi mahal ya gitu kan. Kalau orang itu kayak gede di depan gitu kan, gede di depan gitu.
sampai titik kemudian saya naik lagi berat badannya sedikit. Nah udah tuh saya nge-firmin keputusan saya harus weightlifting. Ini ruangan tadinya tempat kerja. Oh, ini tadi tempat kerja. Saya keluarin semua, saya jual tuh barang-barang itu Mas. Waduh. Saya jual-jualin itu mungkin lumayan buat dana-dana tambahan buat Demi nge-gym, bisa nge-gym sendiri ya. Wah. Nah, ya kan dananya belum terkumpul maksimum, saya pikir oh ya udah mulai dari plates aja karena plates juga lumayan kan ya. Gitu plates kan. juga lumayan. Gitu kan. Jadi saya beli plates, terus saya coba cari loadable dumbbell ya. Dumbbell ya. Jadi kayak batangannya gitu kan. Saya bisa masukin jadi kayak dumbbell gitu kan. Ininya. Terus saya kepikiran harus punya bench. Oke. Karena misalnya gerakannya kayak bench press pakai dumbbell. Iya, biasanya dumbbell kan bisa, bench press. gitu. Oke. Tapi waktu itu PO. Bench-nya. Pas yang saya pengen cari ini habis. Nah, kenapa saya cari yang spesifik ini? Tuh. Ada leg attachment-nya. Betul, ada leg attachment-nya. Ya, nambah lagi beli barbell tapi karena ruangannya maksudnya ruangannya nggak terlalu gede, waktu itu saya pikir beli barbell yang pendek dulu aja. Yang pendek dulu, oke. Gitu lagi juga saya angkatnya juga belum banyak lah gitu. Nah, terus ini datang ya udah lumayan tapi pakai loadable dumbbell gitu yang dipasang-pasang gitu ribet ya. Nah, wah bener-bener enak pakai ini kali. Akhirnya saya kepikir punya yang kabel kan cuma yang selectorize kan cuma pakai backstack tinggal ganti beban. Nyaman banget kan gitu. Tapi ternyata pas saya ngobrol sama Pak Emir, kata Pak Emir kalau beginner enaknya ada Smith machine. Benar gitu. Ya bener juga, karena saya juga latihan di gym pakai Smith machine juga. Karena ada spotter gitu, jadi kalau saya udah nggak kuat tinggal dicetung gitu kan. Ke sini gitu. Aman gitu kan, bisa sendiri di rumah gitu. Tapi sebelum ke situ ya, sebelum ke situ Ranaru latihannya di sini dulu tadi. Sini aja gitu kan. Cuman leg extension, leg curl gitu kan. Terus begitu sudah ya alhamdulillah ada rezeki gitu kan ya. Nah, kebetulan dapat bonus dari kantor gitu kan, meskipun istri itu khawatir, saya tuh orang bosenan. Gitu. Oke. Kalau misalnya sampai nggak kepake itu gimana? Ya udah saya research juga kan, nih udah gitu saya khawatiran saya juga perawatan gimana. Ini kan alat gede juga gitu kan ini besinya commercial grade, dia gauge 11 ya, dia ininya 3 mm gitu ya. Kalau dengan perawatan yang tepat bisa diwariskan ke generasi berikutnya, katanya gitu. Betul. Oke lah gitu. Tinggal ini aja izin dari istri, dari Bu RT gitu kan. Terus akhirnya dia nyerah juga gitu setelah saya bisa kok gini gitu kan. Saya nekatin aja, saya beli datanglah alatnya ya, timnya udah janjian, terus dipasang cepet lah gitu, sehari jadi langsung ditunjukin cara makainya gimana ya kan, dan enak banget ya, maksudnya saya pulang kantor sampai rumah tuh jam 9, setengah 10, ganti baju sebentar, langsung olahraga. Pagi juga bisa ya nih, sudah berangkat. Kan kalau di tempat gym tuh kadang-kadang nyetel dangdut koplo gitu. Males banget ya dengerin. Ya terus pakai headphone gitu. Nah, ini setel aja musik kesukaan sendiri. Kan nggak perlu pakai headphone gitu kan. Tapi saya penasaran tuh Pak, maksudnya kan yang ibaratnya menjual home gym itu kan nggak cuma gym Indo aja, banyak brand-brand lain. Tapi kenapa akhirnya Pak Handaru memutuskan untuk di gym Indo Pak? Pertama ya itu tadi kan di kontennya Gym Fitness Indo tuh banyak informasi, jadi saya basically bisa saya nggak usah nanya tim marketingnya, saya udah tahu tuh barangnya apa aja, spesifikasinya segala macam lengkap tuh. Itu nilai plus buat Gym Fitness Indo dibandingin yang lain gitu kan, yang lain. Terus dua juga keren sih Pak Hans itu bisa bikin branding Magnus gitu ya. Juga saya sendiri kan punya pengalaman bangun brand gitu ya. Gitu, saya pertama kagum lah, masih muda, punya visi yang bagus lah gitu. Begitu saya belum kontak Gym Fitness Indo, dua itu juga udah membuat saya tertarik. Dan kemudian presence-nya ada di marketplace,
ya kan, website-nya juga ada online store-nya juga. Jadi kita tahu harganya berapa, semuanya transparan lah semuanya gitu kan. Bisa dipastikan ke showroom juga gitu Pak ya, dicek. Kita malah belum pernah ke showroom. Oh, belum pernah ke showroom Pak? Belum pernah. Wah, berarti Pak Handaru ibaratnya udah percaya dengan dari materi-materi konten yang kita berikan ya? Saya materinya aja, semua materi saya cek semua gitu kan, dari dari YouTube gitu. Kalau saya bisa tahu barang-barangnya lah gitu, saya bisa ngerasain. Keren. Kan udah ada pengalaman di gym juga, jadi tahu kira-kira alat yang commercial grade seperti apa gitu kan. Apalagi saya kan badannya bohai gini kan. Jadi kalau saya beli yang home grade terus kapasitasnya cuma berapa puluh kilo. Kuota Pak Handaru iya, benar. Maksudnya gitu kan. Saya beli 3 bulan hancur gitu kan. Iya, Makanya saya langsung investasi nyari yang at least semi komersial lah. Semi komersial. Bahkan saya lihat kalau dibandingin sama brand, ini kan brandnya Pak Hans kan ya? Betul, Magnus kan, bandingin sama brand yang mungkin dari luar gitu ya, harga juga lebih mahal. Kayaknya lebih nendangan ini sih menurut saya. Dan dari sisi harga, fungsi gitu kan, pas lah gitu. Best value gitu ya. Best value. Dengan apa yang dikeluarkan itu Pak ya. Dan latte juga sama-sama juga kan, kayak gitu kan. Jadi oke banget sih. Ngomong-ngomong nih Pak, Bapak kan sudah punya home gym ini 1 bulan. Gimana tuh Pak? Adakah kendala, adakah masalah, atau so far so good? Sama alat. Ya. Aman, saya coba usahain sebulan sekali itu tadi saya kasih cairan anti karat gitu ya. Anti karat kayak 4WD atau segala macam gitu saya ini meskipun ini powder coated ya. Ini kan powder coated yang gitu nih. Sebenarnya kan mungkin nggak anti karat, tetap aja saya lapisin biar lebih terjaga. Wah, ini guys, sebetulnya saya mau tanya tadi ke Bapak, Pak, perawatannya susah apa gampang? Tapi Bapak udah jawab duluan. Gampang. Ya itu paling nanti kalau mungkin tebakan saya kayak mobil gitu kan, mungkin kayak berapa periodik gitu ya. Bisa jadi ini nggak kendor gitu kan, ya palingnya nggak kencang-kencangin aja kan. Saya masih bisa lah latihan sendiri gitu. Ya paling gitu-gitu doang ya. Yang lainnya sih udah standar nih. Nggak ada yang nothing major ya gitu. Nanti kita lihat aja berapa dan setahun nanti gimana gitu ya. Siap, mantap Pak. Wah, Pak Handaru mantap banget cerita sama Pak Handaru tuh. Wah, detail gitu Pak ceritanya. Dari awal beli, latihan segala macam sampai dengan saat ini. Keren banget Pak. Thank you banget untuk sharingnya Pak Handaru ya. Nah, terakhir Pak Handaru, mungkin boleh Pak Handaru dikasih pesan buat teman-teman di rumah sana yang ibaratnya masih pikir atau masih bingung untuk punya home gym seperti Pak Handaru. Boleh Pak Handaru. Pesan saya, kesehatan tuh kayaknya infrastruktur yang paling penting ya, gitu kan. Ketika saya udah mulai berolahraga, tingkat energi, fokus, sama aliran ide tuh kayaknya mungkin karena aliran darahnya juga lebih lancar gitu ya. Itu kerasa beda banget gitu kan. Jadi nggak ngantuk kan, nggak lemes gitu kan. Investasi yang penting ya buat diri kita sendiri gitu ya. Jadi buat pesan-pesan buat teman-teman yang masih mikir, kalau resource-nya sudah ada dari sisi ruangan, duit udah ada, udah nggak usah mikir lagi. Langsung gesek aja. Ya kan? Kalau yang agak mampu masih agak mahal dikit, udah paksain aja. Gitu. Nah, yang belum banyak berdoa sama ya mulai nyicil dikit aja gitu, dulu dikit-dikit gitu kan, mungkin ya nabung buat bench dulu. Terus, tapi dikoordinasi ini. Lihat banyak konten lah kayak dari Gym Fitness Indo, kalau mau bikin home gym tuh butuh apa aja. Jadi belinya nggak sembarangan gitu loh. Jadi belinya tuh terkoordinasi. Jadi nanti begitu punya duit untuk beli yang gede, yang kecil-kecil udah kecil dulu. Gitu kan. Jadi ada strategi lah buat punya home gym. Siap. Berarti intinya kita itu jagalah kesehatan dulu untuk bekerja, karena dengan jaga kesehatan tadi seperti Pak Handaru cerita, dengan lu sehat, lu bisa cari duit, bisa bantu keluarga dan misalnya lain gitu. Bukan sebaliknya gitu, malah nanti KO ya. Itu guys, diingat guys pesan dari Pak Handaru. Sebelumnya thank you banget ya Pak Handaru untuk waktunya. Sama-sama. Dan terakhir Pak Handaru, saya minta tolong Pak Handaru. Kita ngomong mantap gitu Pak Handaru ya. Oh gitu ya. Oke. Dari dulu lah. Mantap gitu Pak ya. Oke. 3, 2, 1. Mantap. Thank you guys. Dan lagi Pak Handaru, terakhir lagi nih. Kita ada game Pak Handaru dari teman-teman Magnus dan Gym Fitness Indo. Kettlebell kemarin ngincar juga padahal. Alhamdulillah dapat. Bisa dipakai bareng-bareng keluarga. Thank you ya. Ya, siap. Oke. Thank you Pak Handaru. Thank you guys. Bye.